Cerita dimulai oleh adegan sebuah pesawat asing yang telah melakukan pelanggaran dengan menerobos masuk kawasan perairan yurisdiksi Cina. Pesawat tempur asing itu menghancurkan beberapa kapal selam dan bangunan yang ada di sekitar. Angkatan Udara Cina yang dipimpin oleh Lei Yu adalah seorang pilot Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat yang sangat terampil. Saat ini, ia tengah berusaha melakukan pengusiran pesawat jet tempur barat. Aksi kejar-kejaran tak dapat dihindari. Namun, di tengah proses pengejaran, pesawat Lei Yu tiba-tiba mengalami kerusakan mesin, mesinnya mati dan terbakar. Untungnya, peringatan darurat dengan cepat tersampaikan ke pusat. Ia dibantu oleh salah satu angkatan pesawat jet tempur lainnya. Dengan rasio pesawat yang telah melampaui batas, saat ini sulit bagi Lei Yu untuk mendarat. Sementara tim penyelamat telah tiba di pangkalan. Seorang pilot senior lalu mengambil alih sinyal. Ia memberitahu Lei Yu jika listrik pesawat akan mati dalam waktu 10 detik. Lei Yu dengan segera menurunkan roda pendaratannya. Di tengah kritis, pesawat tak bisa membukakan parasut. Namun Lei Yu akhirnya berhasil mendaratkan pesawat tempurnya dengan baik. Lei Yu dikritik oleh atasan karena telah melebihi batas waktu operasional. Menurut kajiannya, tak ada masalah dengan pesawat tersebut. Lei Yu dianggap tak bisa menguasai tingkatan karakteristik manuver, sehingga ia terlibat dalam masalah. Menurut Lei Yu, bagaimana mungkin ia bisa memiliki peluang itu jika pesawat tersebut tidak memiliki mesin yang bagus? Para pimpinan tetap dalam pendiriannya. Jika berdasarkan hasil investigasi, pesawat tersebut tidak mengalami cacat desain atau bahkan manufaktur. Senior Jiang membela Lei Yu. Jika ia seharusnya diberi penghargaan karena mengetahui parameter dan teorinya dengan baik. Ia menerbangkan dengan operasi akurat, bahkan menyelamatkan pesawat dari tabrakan. Hal ini juga disetujui oleh senior lainnya. Bagaimana bisa dengan mesin pesawat tersebut akan bertempur dengan baik? Pesawat siluman generasi 4 yang dimiliki Barat sangat sulit mengalahkan pesawat siluman Cina yang masih generasi ketiga. Lei Yu mendapatkan perhatian khusus dari senior Jiang. Ia adalah pilot dari anggota panel akademi yang dikenal sebagai pilot penguji terbaik. Badan penguji sedang membuka lowongan. Senior Jiang mengajak agar Lei Yu bisa bergabung dalam uji coba pesawat tempur. Lei Yu adalah pilot terbaik yang telah meraih Golden Helmet. Ia dengan yakin akan lulus dalam ujian itu. Lei Yu sangat terkesan dengan beberapa pesawat tempur yang ada di depannya. Ia berjanji suatu saat nanti akan menerbangkan semua pesawat tersebut. Lei Yu sudah tiba di asrama. Ia berkenalan dengan teman barunya bernama Gao Ying. Gao Ying memberitahu beberapa kandidat terbaik yang ada di asrama tersebut. Satu orang yang menarik perhatiannya ialah bernama Deng Fang. Yang dikenal arogan, tapi ia sangat berprestasi dan pernah meraih 3 Golden Helmet. Pelatihan akan segera dimulai. Kedua senior telah datang. Para peserta diberi waktu beberapa detik untuk bersiap diri. Mereka memberi hormat dan para peserta bersikap identik ala militer. Direktur Han Ju-hao menyampaikan pidatonya jika para peserta harus bersiap diri. Akan ada banyak pesawat canggih yang akan diuji coba. Menguji pesawat uji coba berarti menerima resiko dan bahaya besar di udara. Mereka memiliki slogan, yaitu pertempuran awal sama dengan pertempuran terakhir. Para peserta menjalani 3 ujian, yaitu tes fisik, tes konversi, dan teori penerbangan. Yang mendapat nilai terendah akan langsung didiskualifikasi. Hanya 7 orang yang akan lolos untuk bisa menerbangkan pesawat tempur terbaru dan berkesempatan menjabat sebagai kapten pilot nantinya. Sehebat apapun para peserta atau seberapa banyak prestasi yang mereka raih, tapi di akademi tersebut mereka akan memulainya dari nol. Pengujian tes fisik dilakukan oleh Dr. Tian.
Pengujian ini bertujuan untuk mengetes kesanggupan penanganan pilot di bawah tekanan pada ketinggian ekstrim yang hanya memiliki kadar oksigen 20%. Kemudian tes konversi. Mereka diujikan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Jika ingin menguji batasan jet tempur, mereka harus mencapai batasan sendiri. Itu tergantung seberapa lama peserta bisa bertahan di saat paling genting. Ini dinamakan uji toleransi. Saat tes teori penerbangan, Lei Yu gagal mengoperasikan tes simulasi, sementara Dongfang berhasil. Dongfang satu-satunya peserta dengan nilai tinggi yang lolos dalam pengujian, sedangkan semua peserta telah gagal. Komandan Jiang menekan mereka untuk lebih banyak berlatih. Keesokannya, para peserta memberi penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam uji coba pesawat tempur. Sesuai tradisi, para peserta lalu menaruh makanan dan anggur ke setiap tempat peristirahatan tersebut. Senior Jiang menceritakan Li Jungyan kepada para peserta. Ia adalah seorang komandan yang gugur dalam pengujian. Saat kecelakaan itu, ia menceritakan bahwa kedua temannya terbakar dan mayatnya menempel bahkan tidak bisa dikenali. Senior Jiang sangat memujinya. Ia bahkan pernah lolos dari 5 kali kematian saat mesin pesawat tengah mati. Dalam 70 tahun terakhir, setiap 17 menit akan ada situasi berbahaya. Komandan Jiang menegaskan jika ada yang takut, belum terlambat bagi para peserta untuk mundur dalam seleksi ini. Lei Yu lolos dalam ujian tersebut. Ia sebagai tim uji ke-82 yang dijuluki sebagai Suke. 6 lainnya yang lolos adalah Dongfang, Gao Yun, Xing Fei, Tong Gan, Xiang Feifei, dan Li Xiao. Mereka resmi menjadi generasi muda sebagai pilot uji coba pesawat tempur. Misi uji coba pesawat siluman tempur Taisan akan segera dimulai. 19 misi, 26 disiplin ilmu, juga ada 3 tingkatan resiko, yaitu tinggi, sedang, dan rendah yang akan mereka hadapi. Singkat cerita, Lei Yu belum diizinkan untuk menerbangkan pesawat siluman generasi 3. Kali ini, Komandan Tang akan menguji Lei Yu untuk menerbangkan pesawat K-82 VSS. Sementara Dongfang lah yang akan menguji pesawat tempur itu. Dengan sombong, mereka bersaing untuk memperlihatkan siapa yang paling hebat. Saat di atas, komandan melakukan pengujian tambahan. Komandan Jiang menekankan jika hari ini mereka melakukan pengujian untuk menahan putaran di bawah kondisi AOA setinggi 98 derajat dengan teknik kontrol trinetral. Lei Yu telah melebihi batas. Pesawat telah memberi peringatan. Tiba-tiba mesin mati saat akan dinyalakan. Operasi mesin kembali gagal. Komandan Jiang menyelamatkan Lei Yu, lalu mengeluarkannya dengan terbang memakai parasut. Aksi menegangkan tak dapat dihindari. Komandan Jiang berhasil lolos dari keadaan gentingnya. Ia berhasil melakukan pendaratan dengan baik. Lei Yu mendarat dengan parasutnya di tengah-tengah segerombolan kambing. Ia tersesat di pemukiman penduduk. Tim penyelamat telah datang. Dr. Tian menanyakan berbagai keluhan dan luka yang mungkin dialami oleh Lei Yu. Tapi Lei Yu dengan dingin menjawab tidak. Lei Yu sedang dalam kondisi emosi. Ia tersulut dan marah saat dicibir oleh Dongfang. Perkelahian mereka berusaha dilerai oleh teman-temannya. Keributan ini baru bisa berhenti saat Komandan Jiang datang ke ruangan. Komandan Jiang memberitahu karena mengalami tragedi kesalahan operasi hari ini, maka semua tes VSS selama 5 hari akan ditunda. Lei Yu mendapat hukuman. Ia sempat tak terima. Dengan nada keras, Komandan Jiang memperingati Lei Yu untuk bisa menyelamatkan diri saat dalam keadaan darurat. Lei Yu pernah melontarkan jika peralatan pesawat rusak parah dan semua data hilang. Tapi jelas-jelas itu adalah egonya, karena telah meresikokan hidupnya dengan sia-sia. Semua orang di sini sudah berkeluarga, dan mereka tidak ingin mati sia-sia.
Jika penundaan ini mengganggu pengujian pesawat tempur, maka mereka semua akan dimarahi. Keesokannya, Lei Yu menyerahkan surat permohonan mutasi kepada Komandan Jiang untuk dipindahkan kembali ke Angkatan Udara sebelumnya. Namun tidak ada tugas mutasi saat ini. Maka dari itu, ia dipindahkan ke bagian lain. Ia bertugas untuk merapikan tali-tali parasut. Mengerjakan pekerjaan ini juga tidak mudah. Perlu ketelitian dan fokus. Jika tidak, parasut tersebut saat dibuka akan mengalami resiko kegagalan. Satu parasut, satu nyawa bagi seorang pilot. Ia dibimbing dengan baik oleh salah satu pegawai di sana. Bapak tersebut mengatakan jika selama 10 tahun bekerja di sini, ia melihat jika pilot tidak boleh melakukan kesalahan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat stimulasi hilang dari sejarah penerbangan Cina. Pekerjaan semua ilmuwan selama berpuluh-puluh tahun juga akan sia-sia. Saat Lei Yu merapikan semua parasut ke tempatnya, ia melihat para peserta sedang belajar pengenalan pesawat di ruangan itu. Lei Yu diam-diam memperhatikan kelas tersebut. Sebenarnya, ia masih tertarik untuk menjadi pilot pesawat uji tempur. Lei Yu sangat jago dalam hal mendesain. Saat Komandan Jiang ke ruangannya, ia melihat beberapa rancangan desain parasut yang dibuat Lei Yu. Saat mengetahui karyanya dilihat oleh komandan, ia dengan semangat menerangkan hasil karyanya. Singkat cerita, Komandan Jiang merekomendasikan hasil karya Lei Yu ke Direktur Hanju. Menurutnya, hasil karya ini akan menyelesaikan kontradiksi antara perolehan data limit untuk keamanan pilot dan pesawat. Direktur menyampaikan jika memang pilot generasi baru seharusnya seseorang yang paham teknologi, tahu batasan toleransi, bisa berpartisipasi dalam pengembangan maupun desain pesawat. Direktur kemudian memberikan kabar bahagia jika Komandan Jiang saat ini akan diangkat menjadi kapten pilot. Surat tugas telah ia terima dan dengan penuh hormat menerima jabatan itu. Lei Yu telah kembali bergabung ke tim pesawat uji coba. Dongfang terlihat tidak senang atas hal tersebut. Setelah pengujian, mesin Taisan akan dipasang dalam pesawat tempur siluman. Kapten Jiang akan mengajak Lei Yu dalam uji coba. Para peserta tidak setuju atas keputusan tersebut, dan menurut mereka, Dongfei adalah kandidat yang cocok. Kapten Jiang menjelaskan jika Lei Yu selama beberapa minggu ini telah banyak melakukan penelitian. Maka calon kandidat terbaik yang akan menemaninya untuk melakukan uji manuver mesin pesawat siluman adalah Lei Yu. Sebelum uji coba, Lei Yu melakukan tes kesehatan ke ruangan Dr. Tian. Lei Yu dengan manis memberikan miniatur pesawat kepada Dr. Tian. Kapten Jiang dan Lei Yu akhirnya menguji pesawat siluman generasi baru pada hari itu. Di tengah penerbangan, mereka sedikit berbincang ringan. Uji coba mesin telah dimulai. Awalnya, pesawat siluman itu melesat dengan baik. Kondisi mesin normal. Namun, saat pelepasan rudal ketiga, alarm memberitahu jika mesin kiri terlalu panas. Terjadi lonjakan. Parameter mesin berubah tidak normal dan terbakar. Pesawat gagal melakukan pemadaman di atas ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan 400 km per jam. Semakin panik saat alarm memberitahu jika mesin kanan juga mengalami overheat. Kedua mesin gagal dan terbakar. Kapten Jiang menginstruksikan Lei Yu untuk mematikan mesin. Mereka terbang di atas kota dan tidak memungkinkan untuk lepas landas. Perlahan seluruh mesin pesawat mulai terbakar. Kapten Jiang meminta Lei Yu untuk menyelamatkan kartu data dan segera melontarkan diri. Lei Yu menolak dan mengatakan jika keduanya harus keluar bersama-sama. Lalu Kapten Jiang menipunya. Karena hanya Lei Yu lah yang keluar dengan parasut. Sementara Kapten Jiang masih berusaha mengendalikan pesawat tersebut. Saat Kapten Jiang akan keluar, mesin tidak beroperasi dan gagal menyelamatkan diri.
Kapten Jiang sudah mempunyai firasat dirinya akan meninggal. Ia memberi pesan melalui sinyal ke kantor pusat. Aku tidak bisa kembali dan tolong sampaikan kepada keluarga dan teman-teman jika aku sangat menyayangi mereka. Tolong kalian lanjutkan uji coba ini. Dengan penuh haru, ia tak bisa menahan air matanya. Pesawat lalu meledak dengan hebat. Satu pahlawan telah gugur dalam uji coba ini. Para atasan dan rekan yang melihat di monitor memberi hormat dan tak bisa menahan tangis pilunya. Sementara Lei Yu mendarat dengan keadaan terluka parah dengan besi yang tertancap di dadanya. Para eksekutif dan rekan lainnya memberikan penghormatan terakhir untuk Kapten Jiang. Saat istrinya akan membuka peti mati untuk melihat Kapten Jiang terakhir kali, ia kaget karena telah diganti oleh replika. Jasadnya sudah hancur melebur dan terbakar menjadi abu bersama pesawat tempur yang dioperasikannya. Lei Yu mengenang memori saat bersama Kapten Jiang. Di depan makam Kapten Jiang, ia berjanji akan melanjutkan misi uji coba tersebut untuk menciptakan pesawat siluman terbaik. Saat kembali ke akademi, di depan teman-temannya, ia mengatakan jika selama ini dirinya hanya mementingkan bagaimana untuk bisa mengalahkan orang lain. Kini ia menyadari untuk bisa mencapai misi, yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi dan kerjasama tim. Semua tim menyambut Lei Yu. Hubungannya dengan Dongfang juga sudah mulai membaik. Ketujuh anggota kini terlihat sangat keras melakukan latihan fisik. Sebelum resmi melakukan uji coba, para tim terlebih dahulu melakukan uji coba parasut. Selain mesin yang sempurna, parasut merupakan salah satu nyawa bagi pilot pesawat tempur untuk menyelamatkan diri saat kondisi darurat. Hasil penelitian dan desain Lei Yu masih belum sempurna. Pengujian ini beberapa kali gagal. Tim peneliti sudah menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Kini mereka telah mengganti desain dan meningkatkan margin lonjakan mesin. Beberapa pengujian telah dilakukan. Mesin saat ini tidak mengalami masalah. Pesawat tempur siluman adalah hal yang baru bagi Cina. Bahkan negara barat pun harus bekerja sama untuk mengembangkan ini. Sedangkan Cina hanya menghadapi tantangan itu sendiri. Direktur awalnya menentang karena tidak ingin mempertaruhkan anak buahnya. Tapi tak ada cara lain, mereka harus melanjutkan misi uji coba ini. Lei Yu akhirnya dipilih menjadi pemimpin pilot. Sementara Dongfang menjadi kopilot yang menemaninya untuk melakukan uji coba kedua kali pesawat siluman generasi keempat tersebut. Sebelum uji coba, Dongfang mengenang ayahnya yang juga seorang pilot pesawat tempur. Ia meninggal dan tewas saat bertugas. Satu-satunya barang yang ia punya adalah sebuah kalung. Kalung itu adalah sebuah penghargaan yang ayahnya dapat saat kuliah di luar negeri. Hanya pilot terbaik yang bisa memakainya. Mungkin saat itu jika pesawat jet tempur Cina sudah canggih, ayahnya pasti tidak akan tewas saat bertugas. Ia menangis saat mengatakannya di depan Lei Yu. Ia sangat berharap dalam uji coba kali ini bisa berhasil, supaya pilot barisan depan bisa terbang tanpa khawatir dan pulang menemui keluarganya. Uji coba akan dimulai. Saat tiba di lapangan pengujian, uji coba mesin segera dilakukan. Rudal ke-1, 2, dan 3 berhasil diluncurkan. Dongfang memberikan komunikasi ke pusat jika mesin masih normal. Setelah itu, keduanya melakukan uji manuver dan putaran pesawat. Mereka berhasil melakukan putaran sesuai target. Mesin akan mati. Dongfei dan Lei Yu akan bersiap mengudara. Namun, saat merekoper pesawat tempur, mereka tertabrak sekumpulan burung sehingga keduanya tak sadarkan diri. Sistem tiba-tiba tidak terkendali dan suhu turun dengan cepat. Direktur tak bisa menghubungi mereka. Lei Yu akhirnya mulai sadarkan diri. Ia dengan teriak memanggil Dongfang supaya bangun. Lei Yu melepaskan parasut anti putar.
Tapi ini tidak berhasil. Bahkan parasut darurat dan rem sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Suhu semakin ekstrim, membuat tubuhnya terluka parah dan mata Lei mengeluarkan banyak darah. Tapi untungnya, Dongfang kembali sadar, dan akhirnya mesin kembali normal. Dengan ini, pesawat siluman terbaik akhirnya berhasil diuji coba. Dengan penuh hormat, semua departemen menyambut mereka. Dongfang kini menganggap Lei Yu sebagai rival dan sahabat terbaiknya. Atas keberhasilan ini, Lei Yu dan Dongfang didapuk sebagai pemimpin unit tempur. Mereka juga akan mengikuti latihan keras tingkat militer. Kesuksesan reformasi pesawat militer ini membuat Angkatan Udara Cina semakin sukses untuk menghalau dan menghancurkan musuh saat melewati wilayah mereka.